Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para siswa-siswi Nusantara. Pada kali ini Pak Jeb akan menyampaikan materi pembelajaran pada bab pertama kelas 10 bidang studi pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara atau singkat dengan PPKN semester 1 pada bagian pertama. Pada bagian pertama ini Pak Jeb akan menyampaikan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum Pak Jeb menyampaikan materi secara luas dan mendalam, kiranya bermanfaat channel saya ini, para pengunjung channel saya. Jangan lupa mensubscribe, like dan komen, dan notifikasi agar mendapatkan video pembelajaran saya yang akan datang. Baik para siswa-siswi Nusantara, pada bab 1 ini kelas 10 semester 1 membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Apa maksudnya? Nilai-nilai Pancasila ini dijadikan suatu nilai dasar, dijadikan suatu acuan di dalam membangun konsep maupun praktek tentang kerangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi dijadikan salah satu nilai dasar di dalam membangun kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, para siswa Nusantara, pada pokok bahasan ini yang saya bahas pada bagian pertama tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum mempelajari tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, terlebih dahulu Pak Jeb akan menyampaikan teori-teori tentang kekuasaan negara atau teori-teori macam-macam kekuasaan negara. Teori tentang macam-macam kekuasaan negara ini ada dua tokoh yang paling dominan membicarakan tentang kekuasaan negara atau macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, menurut John Locke, ini dikutip dari buku karangan Rianto tahun 2006 halaman 273, menyebutkan ada 3 macam kekuasaan yang terdapat pada suatu negara. Yang pertama ada disebut dengan kekuasaan legislatif, ada disebut dengan kekuasaan eksekutif, dan ada yang disebut dengan kekuasaan federatif. 3 kekuasaan inilah yang diungkap oleh Bapak John Locke tentang melontarkan teori kekuasaan negara. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Apa itu kekuasaan legislatif? Kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang atau membentuk undang-undang. Artinya kekuasaan legislatif ini mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan yang akan diberlakukan pada suatu negara. Nah, peraturan-peraturan itu dibuat
oleh badan legislatif. Inilah tadi legislatif. Siapa itu legislatif? Legislatif itu adalah orang atau badan yang berhak dan berwenang untuk membuat undang-undang. Artinya suatu badan yang mempunyai kewenangan membuat peraturan-peraturan untuk diberlakukan pada suatu negara. Siapa yang menjadi anggota legislatif ini? Kalau versi Indonesia, negara kita adalah DPR dan bersama Presiden. Karena menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 5, pasal 20, pasal 21, 22 itu adalah tertera di sana adalah DPR bersama Presiden. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Siapa eksekutif? Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini paham John Locke. Jadi yang eksekutif itu adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Jadi kalau kita lihat versi daripada Pak John Locke ini, kekuasaan eksekutif itu adalah seperti kehakiman, seperti kalau Indonesia ya, seperti kehakiman, orang-orang yang atau badan, saya ulangi, badan-badan yang melaksanakan ketetapan undang-undang yang positif itu. Inilah tadi. Jadi saya ulangi lagi, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Inilah paham John Locke tentang kekuasaan eksekutif. Yang kemudian kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi ada 3 kekuasaan yang menurut John Locke yang terdapat pada suatu negara. Satu legislatif tentang buat undang-undang, kedua eksekutif melaksanakan undang-undang dan mengadili, dan federatif adalah badan yang mengadakan hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke. Ada 3 macam kekuasaan negara yang dilontarkan oleh Bapak Montesquieu berhubungan dengan macam-macamnya kekuasaan negara. Namun demikian, ada kesamaan dan ada perbedaan pendapat tentang fungsi daripada macam-macam kekuasaan negara. Kesamaannya diantaranya ada legislatif. Bapak Montesquieu mengatakan kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Ya, ini ada kesamaan daripada Pak John Locke tadi, sama-sama menyatakan tentang membuat dan membentuk undang-undang. Kemudian juga di eksekutif mempunyai kesamaan dan mempunyai perbedaan. Di Bapak Montesquieu, kekuasaan eksekutif ini adalah sepanjang menjalankan undang-undang. Tetapi di John Locke, di samping melaksanakan undang, juga mempunyai hak untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Jadi itu perbedaannya. Kalau di Bapak Montesquieu, tugas kekuasaan yang dimiliki eksekutif itu adalah menjalankan apa yang ditetapkan oleh badan legislatif untuk dapat dijalankan, diterapkan dalam kerangka praktik pemerintahan suatu negara. Ini tadi, dalam hal ini kalau Indonesia adalah presiden sebagai kepala negara maupun skala pemerintahan. Kalau negara lain, negara-negara federal mungkin
Perdana Menteri atau sejenisnya. Ini yang dimaksud dengan kekuasaan eksekutif. Kemudian ada kekuasaan yudikatif. Di pihak Bapak John Locke, jenis dari kekuasaan negara sana ada disebutkan dengan federatif. Kalau di Bapak Montesquieu, dia mengatakan tidak federatif tetapi badan kekuasaan yudikatif. Siapa badan yudikatif? Kekuasaan untuk mempertahankan undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi ini tadi yang dikatakan Montesquieu tentang 3 macam kekuasaan yang terdapat pada suatu negara. Tentu saya katakan tadi ada perbedaan dan ada kesamaan dari beliau ini, tokoh-tokoh tentang sistem ketatanegaraan ini, tentang sistem pemerintahan. Di sisi kesamaannya ada di legislatif, kemudian ada di eksekutif, tetapi di John Locke kekuasaan eksekutifnya itu ada terdapat kekuasaan yudikatif di Montesquieu, yaitu di eksekutif ini kepala pemerintahan, apakah itu presiden atau perdana menteri seperti itu, mempunyai kekuasaan untuk mengadili. Kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran ini kalau di Montesquieu itu adalah kekuasaan yudikatif. Nah, inilah tadi perbedaan antara John Locke dengan Montesquieu. Nah, di dalam memahami, di dalam menjalankan teori yang dilontarkan oleh Bapak Montesquieu ini ada 2 paham. Jadi ada 2 paham untuk menjalankan, untuk memahami konsep yang diungkapkan oleh Bapak Montesquieu, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ada 2 sistem atau ada 2 bagian, ada 2 kelompok untuk menjalankan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Bagian yang pertama atau sistem yang pertama itu adalah ada dikenal dengan separation of power. Apa itu separation of power? Pemisahan kekuasaan. Artinya setiap lembaga di dalam membangun atau membuat suatu peraturan perundangan atau membuat suatu kebijakan negara, lembaga legislatif maupun eksekutif maupun yudikatif ini tidak bekerja sama. Bekerja berdasarkan tupoksi dan berdasarkan lembaganya masing-masing. Jadi tidak ada saling memberikan masukan. Tidak ada yang namanya perlu ada penandatanganan seperti itu antar lembaga kekuasaan dalam rangka untuk menetapkan suatu peraturan atau kebijakan. Kewenangan pada separation of power ini kewenangan yang mutlak pada lembaga masing-masing. Ini yang dikatakan dengan separation of power. Kemudian ada disebut dengan distribution of power. Seperti apa distribution of power yang dimaksud? Distribution of power artinya pada setiap lembaga terdapat bekerja sama antar setiap lembaga dalam membuat peraturan dan perundang-undangan atau membuat suatu kebijakan. Artinya dari sisi distribution of power ini di dalam setiap dari macam-macam lembaga kekuasaan ini, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ini dalam memutuskan suatu kebijakan atau membuat suatu peraturan untuk dijalankan pada suatu
pada suatu negara tersebut itu saling bekerja sama antara kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Terutama dalam membuat peraturan itu yang pada umumnya itu keterlibatan itu adalah legislatif dan eksekutif. Ada pendatangan kedua pihak tentang sahnya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan seperti di Indonesia. Kita lihat di Indonesia ada pasal 5 di sana mengatakan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Jadi dengan rancangan undang-undang, kemudian rancangan undang-undang itu harus mendapatkan persetujuan DPR seperti itu. Kemudian DPR juga berhak mengajukan rancangan undang itu pasal 20. Kemudian pasal 22 dalam hal ikhwal kegentingan maksab, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Kemudian ayat 2 lanjutnya bahwa peraturan atau perpu itu menghendaki persetujuan DPR. Nah, ini bukti bahwa distribution of power ini dalam menetapkan suatu peraturan atau lembaga dalam teori distribution of power ini, setiap lembaga bekerja sama di dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan dalam suatu negara. Ini dikatakan dengan distribution of power. Barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada bagian ini, pada bab 1 bagian yang pertama kelas 10 semester 1. Kiranya dapat memahami dan bermanfaat bagi para siswa-siswi Nusantara. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.